Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Irfan Fadilah. Kebetulan saya merupakan Direktur dari PT Inisiator Pembangunan Nusantara dengan merek dagang Incitor Builder, di mana merupakan singkatan dari interior, arsitektur, dan kontraktor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan perusahaan saya, yang dimana perusahaan saya bergerak di bidang arsitektur, interior, dan kontraktor, dan juga melayani jasa-jasa pembuatan booth, pameran, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini juga, sesuai dengan judul video, saya ingin memaparkan bagaimana perjalanan saya untuk membangun perusahaan ini, serta memberikan tips dan trik untuk teman-teman membangun bisnis di bidang arsitektur. Kita masuk ke video ya. Oke, teman-teman, sesuai dengan judul pada video ini, kiranya saya ingin menyampaikan pengalaman saya serta tips dan trik buat teman-teman ya. Barangkali ada yang berminat untuk membuat bisnis di bidang arsitektur, dan tentunya kendala dari teman-teman sekalian mungkin terkendala dari modal, dari networking, dan lain sebagainya. Mungkin video ini dapat membantu teman-teman. Baik, sambil saya bercerita, sambil saya memaparkan tips dan trik teman-teman yang nanti di akhir video akan saya sampaikan poin per poin. Yang pertama, perjalanan saya untuk membangun bisnis ini itu dimulai pada saatnya saya bekerja di salah satu perusahaan yang kurang lebih perusahaan ini bergerak di bidang interior dan arsitektur. Di perusahaan ini saya bekerja kurang lebih sekitar 6-8 bulan, waktu yang cukup singkat. Tetapi pada pandemi COVID waktu yang lalu, saya mendapatkan layoff dari perusahaan tersebut, yang dimana dengan berat hati saya harus berhenti dari perusahaan itu tersebut sebagai karyawan. Lantas setelah tidak bekerja, saya berkeinginan untuk melanjutkan ke bidang profesional, tetapi saya menemukan sedikit peluang ya di bisnis interior dan arsitektur ini, yang dimana kebutuhannya pada waktu pandemi COVID itu bisa dibilang lumayan tinggi ya, karena banyak orang yang membutuhkan jasa interior, terlebih dikarenakan lockdown, PSBB, dan lain sebagainya. Mereka ingin mendapatkan hunian yang nyaman, dan tentunya untuk praktisi UKM yang bergerak di bidang kreatif itu berdampak juga ya. Jadi tidak bisa untuk menyewa studio karena lockdown gitu ya. Nah, maka dari itu project pertama yang saya buat, dan mungkin nanti akan kita buat videonya, yaitu adalah creative agency, yang dimana creative agency itu membutuhkan desain interior ruangan untuk dipakai untuk pembuatan konten. Nah, maka dari situ itulah project pertama kami. Tapi jauh sebelum dari situ, kami ingin bercerita bagaimana saya membuat bisnis ini tanpa modal. Nah, teman-teman pasti penasaran kan bagaimana caranya? Cara yang pertama yang saya lakukan yaitu adalah, dan mungkin bisa menjadi masukan untuk teman-teman sekalian juga, yaitu adalah saya memperkuat dari fondasi atau fundamental perusahaan itu sendiri. Atau bisa dibilang jasa apa yang akan saya berikan itu sudah harus dikuatkan dulu sebelum kita berjualan gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita mencari kliennya dulu, tetapi pekerjanya, desainernya kita belum dapat gitu. Nah, yang saya lakukan yaitu adalah berkeliling. Nah, ini mungkin tips yang pertama untuk teman-teman. Carilah workshop-workshop atau orang-orang yang sudah bekerja di bidang ini, yang tentunya sudah berpengalaman dari segi pekerjanya, dari segi akomodasinya, yang dimana teman-teman ajak untuk ikut kerjasama. Itu yang poin pertama. Yang kedua, teman-teman cari desainer-desainer yang mungkin ya bisa dibilang fresh graduate, bisa dibilang belum banyak mengerjakan project, yang dimana desain-desain tersebut membutuhkan portofolio untuk dikerjakan. Dari langkah yang kedua itu, barulah teman-teman sudah mendapatkan dua fundamental yang saya sebutkan tadi. Nah, di situ barulah kiranya teman-teman bisa mencari atau menjalankan bisnis ini. Nah, nanti mungkin detailnya akan dijelaskan terlebih lanjut ya, tetapi secara garis besarnya seperti itu teman-teman.
Dari part sebelumnya yaitu fundamental, jika teman-teman sudah mulai untuk membangun fundamental itu sendiri, yang tentunya tidak menutup kemungkinan memang pastinya bertahun-tahun, tetapi tidak ada salahnya teman-teman untuk memulai. Kita lanjut saja, part yang keduanya yaitu teman-teman harus mempertontonkan kepada orang-orang bahwa teman-teman ingin menjual produk interior atau arsitektur itu sendiri. Caranya seperti apa? Mungkin dari konten-konten yang teman-teman pertontonkan yang merujuk pada arsitektur dan interior itu sendiri. Yang kedua, teman-teman bisa meminta portofolio dari desainer teman-teman yang sudah mereka kerjakan, pelaku kontraktor yang teman-teman ingin ajak kerjasama yang sudah pernah mereka kerjakan. Teman-teman pertontonkan bahwa ini adalah hasil dari pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh tim kami. Seperti itu. Pada akhirnya, nanti secara tidak langsung dari usaha teman-teman itu berbuah kepada orang yang ingin memakai jasa Anda. Nah, teman-teman, jika teman-teman sudah menjalankan 2 step yang tadi saya sebutkan, lanjutlah ke step yang ketiga, yang dimana step ini merupakan step yang sangat krusial, yaitu bagaimana teman-teman mendapatkan kepercayaan dari calon klien teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, tunjukkan bahwa teman-teman memang sudah berpengalaman dan sudah dapat mengerjakannya dengan baik. Dengan cara apa? Ajak calon klien itu untuk datang visit ke proyek-proyek yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor yang sudah dikerjakan oleh kontraktor itu sendiri. Yang kedua, ajak juga desainer dari partner teman-teman yang diajak kerjasama agar teman-teman bisa menjelaskan dan memaparkan desain-desain yang akan dipresent kepada klien teman-teman. Dan mungkin bisa jadi teman-teman bisa mendapatkan untung 2 kali dari proses desain itu sendiri, dan yang kedua dari proses pembangunan interior atau arsitektur yang teman-teman ingin tawarkan kepada klien itu sendiri. Lanjut di part selanjutnya, yaitu part yang terakhir, yang dimana part ini akan menjelaskan dari bagian video atau judul video ini yang bisa dikatakan teman-teman bisa loh mengerjakan suatu project dengan tanpa modal. Nah, bagaimana caranya? Step yang pertama yaitu adalah teman-teman membuat draft kontrak yang bisa meyakinkan klien untuk menurunkan down payment atau DP. Bagaimana caranya? Ya, teman-teman harus berdiskusi dengan pihak kontraktor dan diskusi dengan pihak desainer teman-teman untuk menentukan laju dari desain atau laju dari pekerjaan kontraktor itu sendiri yang dibagi kepada termin-termin pembayaran yang akan dilakukan oleh klien. Nah, mungkin jika berkenan akan kita buatkan video yang terpisah. Nah, inti dari penjelasan saya yaitu adalah bagaimana klien bisa percaya dengan Anda untuk membayarkan down payment terlebih dahulu di muka sebelum pekerjaan itu mulai. Nah, mungkin di sini tantangan untuk teman-teman bagaimana caranya bisa klien percaya dengan teman-teman. Nah, maka dari situ kuncinya adalah membuat kontrak yang memang terlihat profesional, yang terlihat teman-teman terpercaya, dan harapan kami juga teman-teman juga tidak ada unsur untuk tindak pidana ya, tidak untuk menipu, karena di bisnis ini tentunya nama baik harus tetap dijaga. Kiranya seperti itu, lanjut ke part terakhir. Oke teman-teman, sampai ke part yang terakhir, yaitu di mana teman-teman sudah sampai di proses pekerjaan project itu sendiri, yang dimana harapan saya semuanya berjalan dengan lancar, dan maka teman-teman sudah mendapatkan keuntungan dari profit itu. Nah, maka dari situ keuntungan dari profitnya perlahan-lahan teman-teman mulailah membangun bisnis interior dan arsitektur teman-teman sendiri ya, dengan mungkin dari step yang paling kecil yaitu membeli alat, yang kedua mulailah untuk menyewa workshop sendiri, yang ketiga mulai untuk meng-hire drafter atau desainer, dan yang keempat mulailah untuk membangun perusahaan yang berbadan hukum buat teman-teman itu sendiri. Mohon maaf teman-teman, untuk videonya memang belum menjelaskan secara rinci, tapi di video yang selanjutnya akan kami jelaskan bagaimana cara yang terperincinya. Jadi sekian video dari kami. Perkenalkan, nama saya sekali lagi Irfan Fadila
Dari PT Inisiator Pembangunan Nusantara, salam inisiatif.